Untuk skemanya, kalau teman-teman nanti mau bikin, saya siap untuk men-share-nya. Nanti akan saya bagikan untuk skemanya. Ini walaupun memakai PWM yang sangat sederhana seperti ini, SMPS FPT yang sederhana seperti ini, tapi untuk dayanya jangan khawatir, ini bisa 1000 watt untuk memakai trafo-core seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta elektronik, pecinta audio video dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial membuat trafo utama SMPS Gajon, bisa juga untuk SMPS FBT flyback topologi ya. Ini saya memakai trafo utamanya bukan ETD atau seperti Ferit untuk TV, tapi kali ini saya akan mencoba untuk memakai trafo core, trafo donat. Nah, untuk trafo utama SMPS FBT untuk kali ini saya memakai PCB polos seperti ini ya, PCB polosan. Nah, ini yang sudah saya rangkai seperti ini. Nah, ini sangat sederhana sekali. Sebagai pengganti gajonnya ini adalah rangkaian PWM-nya. Ini rangkaian PWM pengganti gajon. Nah, ini juga memakai IC UC38 42 43 44 45, bisa semua. MOSFET cuma satu. Nah, untuk rangkaian regulasi ini ya, optokoplernya ini ada rangkaian substarnya, jadi sangat sederhana sekali. PWM, optokoplernya ini rangkaian substar. Untuk sekundernya cuma memakai 2 diode seperti ini dan elko. Untuk skemanya, kalau teman-teman nanti mau bikin, saya siap untuk men-share-nya. Nanti akan saya bagikan untuk skemanya. Ini walaupun memakai PWM yang sangat sederhana seperti ini, SMPS FPT yang sederhana seperti ini, tapi untuk dayanya jangan khawatir, ini bisa 1000 watt untuk memakai trafo core seperti ini. Ini kebetulan trafo core berwarna apa ini, agak hitam ya, hitam. Ini core yang untuk permeabel rendah atau yang biasa dipakai untuk PFC bisa, atau yang lainnya. Intinya semua core bisa, asalkan kalau untuk FPT permeabelnya rendah. Oke. Untuk melilit trafo utamanya, kita ambil kawat misalkan ukuran 0,7 ya. Ini 0,7, kita langsung ambil 2 helai seperti ini. Bebas 0,7 bisa, 0,6, 0,8, 0,9 ataupun 1 mili bisa, disesuaikan aja kebutuhannya. Ini potong sekitar 4 meter ya, untuk core 4 cm ini sekitar 4 meter. Ini nanti kalau lilit penuh itu 1 putaran penuh. Ini 1 putaran penuh ini nanti masih kawatnya masih sisa, nanti bisa digulung lagi di sub keduanya. Oke. Untuk lilitnya sama seperti lilit core yang lain, yaitu
searah jarum jam seperti ini ya. Ini dililit seperti ini untuk primernya. Jadi untuk primer tidak perlu pakai primer 1, primer 2, tidak perlu, tapi langsung primer langsung full. Misalkan pakai 4 meter kawat ya langsung full 4 meter itu dililit penuh. Seperti ini diusahakan agak rapat gak apa-apa, tapi nggak harus rapi, nggak masalah. Yang sudah saya membuat itu nggak rapi, nggak masalah, yang penting jangan terlalu jelek-jelek amat lah. Nah, ini terus searah jarum jam. Ini nanti ini sebagai contoh aja, ini kawatnya ini 4 meter ya, kawatnya ini 4 meter. Ini nanti full. Nanti kalau sudah full bentuknya seperti ini kurang lebihnya, cuman bukan ini, tapi ini nanti ini lebih mepet seperti ini kalau 4 meter. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk trafo yang sudah dililit bagian primernya. Nah, setelah itu seperti biasa, kalau sudah primernya sudah penuh 4 meter dililit full semuanya, bisa 1 sap atau 2 sap tidak masalah. Lalu dibungkus seperti biasa, dibungkus seperti ini, tapi bungkusnya harus full. Nah, ini sampai semua, kawatnya ndak kelihatan. Ini pakai apa, isolasi seperti ini. Setelah full nanti ya, setelah full, misalkan ini sudah full, nanti baru dililit bagian sekundernya. Sekundernya juga sama, memakai kawat bebas. Misalkan tadi primernya 0,7 double 2 atau rangkap 2, ini sekundernya juga rangkap 2, lilitnya juga sama. Yang penting kita hafal mana primer mana sekundernya. Ini seperti ini, lilitnya sama saja, searah jarum jam. Untuk panjangnya kawat ini dikira-kira saja, kira-kira bikin antara tergantung nanti voltnya berapa yang mau diinginkan. Soalnya untuk SMPS ini nanti bisa ada ringnya untuk voltnya, itu misalkan membuat 60 volt sampai 70 volt atau berapa, misalkan 70 sampai 80 bisa. Ini lilitnya untuk standarnya aja, misalkan 15 lilit sampai 20 lilit bisa untuk sekundernya ini. Nah, seperti ini lilitnya. Nanti agak renggang tidak masalah, yang penting nanti jumlahnya kisaran 15 sampai 20 tidak masalah. 15 sampai 20. Ini kalau sudah jadi kira-kira seperti ini ya, seperti ini. Ini sudah jadi ini. Jadi setelah jadi juga tetap dibungkus seperti ini, bisa dibungkus bisa enggak. Ini tadi, ini yang primer, ini yang dalam ini yang awal, yang luar ini yang akhir. Sekunder juga seperti itu, ini sekundernya, ini yang dalam ini yang pertama, lilitan awal, ini lilitan akhir. Tapi dalam merangkai atau memasang di PCB nanti, untuk awal primer ini yang nyambung ke elko, biasanya seperti itu. Nah, nanti yang seharusnya untuk NS atau sekunder ini awal, ini nanti dijadikan akhir, tadi kebalikan daripada primernya. Untuk FBT itu sebenarnya ini bisa dibolak-balik bisa, tapi untuk daya yang bagus atau yang hasil yang bagus, maka untuk lilitan primer dan sekundernya, awal dan akhirnya itu bolak-balik. Jadi misalkan
tadi awalnya kan semua di sini di dalam core. Nah, untuk primernya awalnya di tengah yang nyambung ke elko primer, biasanya seperti itu. Nanti untuk sekundernya dibalik, yang awal ini, tapi dalam prakteknya memasangnya yang awal itu yang ini, yang di luar untuk sekunder. Jadi sebenarnya awalnya di dalam semua, tapi karena ini untuk trafo FBT nanti sekundernya dibalik. Jadi primer dan sekundernya lilitannya bolak-balik. Awalnya primer yang ini, nanti sekundernya awalnya jadi yang ini, yang di luar. Nah, itu aja, cukup jelas kan? Gampang kok. Nah, untuk trafo seperti ini yang sudah jadi seperti ini untuk mencapai daya 1000 watt gampang kalau memakai skema seperti ini atau rangkaian yang seperti ini. Ini untuk rangkaiannya bagi teman-teman yang berminat, nanti saya kasih skemanya. Ini sebenarnya sama saja dengan gacun, cuman untuk gacunnya ini langsung dijadikan satu dengan PCB utamanya. Ini dijadikan satu dengan PCB utamanya. Untuk frekuensi dinaikkan dari gacun standar menjadi kisaran 30 sampai 40. Nah, oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk primer dan sekundernya setelah jadi seperti ini, nanti untuk masangnya di PCB dibalik. Misalkan primernya awalnya ini, maka sekundernya jadi yang di luar core. Padahal tadi awalnya semua di dalam. Saat lilit semua di dalam awal lilitan, tapi saat pemasangan di PCB nanti dibalik. Untuk primer awalnya tetap di dalam, untuk sekunder awalnya jadi yang di luar. Yang di dalam ini jadi akhir sekundernya. Kalau seperti itu nanti hasilnya lebih bagus daripada sama primer dan sekundernya sama, awalnya di dalam semua atau di luar semua, tuh nanti hasilnya bagusan yang dibolak-balik. Nah, oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti ini setelah jadi ini insya Allah kapan hari kalau memang ini sudah jadi akan saya load hasilnya. Jadi memakai core 4 cm, terus memakai kawat 0,7 atau terserah seperti yang diinginkan teman-teman. Kalau ini kebetulan kawatnya 0,7 atau 0, berapa ini, 0,7 kayaknya. Ini nanti hasilnya akan saya load dan hasil load akan saya share di teman-teman. Kalau untuk daya sekitar 1000 watt insya Allah bisa mencapai dengan rangkaian yang sesederhana ini. Jadi ini nanti hasilnya bisa setara dengan HB. Kalau HB mungkin bisa 1000 watt, ini pun walaupun cuma memakai 1 watt insya Allah bisa 1000 watt dengan memakai trafo core seperti ini, trafo core yang permeable rendah. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tombol like, subscribe, dan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara Banas, jaga diri baik-baik, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati dan selalu melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.